Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun anda berada, mungkin yang selalu setiap menonton video saya itu barakatul karomah Sukabumi, semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Insyaallah di malam ini saya akan membahas juga tentang masalah zakat fitrah. Zakat fitrah yang selama ini setiap orang setiap setahun sekali akan mengeluarkan adalah zakat fitrah. Zakat kesucian hartina, zakat membersihkan, fitrah oge kembali karena suci. Nah, setiap orang setahun sekali, orang yang kaya, yang tidak kaya, atau orang yang miskin, atau orang yang sedang tetap mengeluarkan zakat fitrah sebanyak, yaitu adalah satu kulak so'an, yaitu so'an tentang masalah so'an yang satu kulak, yaitu ada yang dari setiap daerah, ada yang uang, ada juga yang beras. Itu tergantung bagaimana. Ada uang silahkan uang, ada beras silahkan oleh beras. Kalau beras 2,5 kg, kalau uang mungkin ada bagaimana yang makannya. Ada yang 40.000, ada juga yang 42.000, ada juga yang 45.000, bahkan ada juga yang 50.000, terserah itu mah karena banyak ukuran setiap tempat masing-masing. Kenapa seperti itu? Karena zakat fitrah itu jadi yang selama kita dimakan oleh kita, mungkin kita makan berasnya, selalu makan berasnya beras bagus. Seperti apa beras bagus? Yaitu beras Cianjur, misalkan Pandan Wangi, silakan di situ yang bagus. Misalkan kita berasnya biasa, beras biasa, silakan, nggak apa-apa. Yang pentingnya kita cuman jangan sampai kita makan beras Pandan Wangi kok misalkan zakat fitrahnya, zakatnya apa? Zakat beras perak, nggak enak lah dari situ. Tapi sah-sah saja sih. Nah, itu secara zakat fitrah yang selama ini orang setahun sekali mengeluarkan. Bahkan sampai ke orang yang miskin dan pun tetap harus wajib untuk mengeluarkan. Nah, ada yang diatur oleh ilmu fikih itu. Jadi zakat syariat itu yang menerima, mungkin yang sudah jelas para ustadz, para kiai pun sudah selalu menjelaskan tentang masalah zakat fitrah yang hak untuk menerima ya 8 asnaf. Itulah tinggal biasanya setiap DKM atau lihat panitia ada kepanitiaan zakat fitrah yang selalu dikelola oleh beliau-beliau. Itu aja, ikuti aja. Nah, kalau kita untuk melakukan secara zakat fitrah seperti itu, keluarin harta seperti itu. Nah, bagaimana kita misal tidak punya? Nah, masalah kata tidak punya, orang bisa mengatakan tidak punya. Misalkan siapa tak mampu untuk melaksanakan zakat fitrah, cuman rokok kita misalkan sehari 2 bungkus, enggak lah, itu mah tetap punya. Walaupun tapi itu orang pasti mengatakan orang yang hak untuk menerima, mau fakirkah, mau miskinkah, termasuk di situ. Nah, di situ orang mengeluarkan cuman hak untuk menerima karena zakat fitrahnya. Nah, itu udah umum. Mengeluarkan cuma 2,5 kg rata-rata semuanya. Nah, kalau secara zakat fitrah secara syariat. Nah, kalau secara zakat fitrah hakikat yang bagaimana? Nah, ini kena kita kalau secara hakikat zakat fitrah hakikat itu adalah manusia harus dikenalkan dulu dari mulai puasanya, puasa hakikat dan puasa syariat dan puasa hakikat. Terus disitulah taunya puasa hakikat itu menahan, kalau secara syariat menahan haus dan lapar. Kalau torekat menahan segala-gala anu matak menghancurkan kepada padilah atau ganjaran-ganjaran puasa. Kalau secara hakikat inilah kita untuk menahan keakuan di dalam batin, keakuan menahan dengan segala-gala keinginan-keinginan yang selalu ingin menjauh kepada Allah, atau lebih cenderunglah menahan keakuan di dalam batin. Berarti ini orang yang sudah mengenal di sini
Menahan keakuan di dalam batin, yaitu selalu aktif la haula wala quwata illa billah, bahkan sampai tidak ada pengakuan, hanya pengakuannya akunya Allah di dalam batinnya. Nah, disitulah akan kedatangan puasa hakikat. Puasa hakikat, terus kita mengeluarkan. Nah, kata mengeluarkan zakatnya itu dengan segala apapun kita yang selama ini dimiliki. Nah, kalau secara batin kita secara milik dengan segala apapun selama ini kita merasa ngapi milik atau milik kita di dalam batin, harta, motor, mobil, rumah, istri, dan anak, semuanya itu adalah kita fitrahkan, sucikan ruhaniyahmu dari segala apapun yang kepada siapa itu? Kepada Allah. Nah, ini karena miliknya milik Allah. Jangankan harta, jangankan istri dan anak, badan kita pun milik Allah. Maka di dalam batin, zakatkan, berikanlah semuanya kepada Allah. Berikan semuanya kepada Allah. Nah, lillahi ta'ala, berarti kita tak punya apa-apa, tak punya apa-apa. Yang sebenarnya mah kalau di sisi Allah yang punya apa-apa itu hanya Allah. Itulah yang dikatakan Allah maha kaya, itu manusia mah hanya ngapi milik secara syariat doang, padahal hakikat nama milik Allah semua. Kasihkan semuanya kepada Allah. Allah yang mana di dalam hati kita sebenarnya ini milik Allah, itu milik Allah. Nah, kalau kita untuk memberi tadi dari harta, bila mana orang ini milik Allah yang dikasih hakikat, nah kembali lagi kepada Allah. Nah, itu yang dikatakan melakukan seperti zakat hakikat. Kalau zakat syariat, orang yang bisa mengatakan menerima, saya akan datang melaksanakan mengeluarkan zakat, kan udah biasa, bahkan sampai ada kupon, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi so'an fardu lillahi ta'ala. Nah gitu kan. Nah itu berarti ketika kita melakukan zakat fitrah tersendiri. Kali lagi, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi so'an fardu lillahi ta'ala. Bagaimana kalau misalkan zakat fitrah secara ini buat istri, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an jaujati so'an fardu lillahi ta'ala. Nya kaulah ngajakat fitrahan istri fardu lillahi ta'ala. Bagaimana buat anak? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi so'an. Dari anak abdi sakulah fardu lillahi ta'ala. Bagaimana lah kalau anak cewek? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladati so'an lillahi ta'ala. Bagaimana kalau menjakatan bapak kita? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an abi so'an fardu lillahi ta'ala. Bagaimana menjakatan ibu? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an ummi so'an fardu lillahi ta'ala. Saya mau sekaliannya umum sekaligus. Misalkan berapa? Ada sekeluarga. Nah, siapapun yang ngeluarinnya, misalkan ini kalau bahasa lapadnya atau kata ucapannya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an duriyatihi. Lah, kalau 5 orang, khomsa so'an fardu lillahi ta'ala. Nah, itu berarti keluarga kita atau an iyalihi, silahkan. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an iyalihi
khomsa so'an pardu lillahi ta'ala. Niat kalau ngaluarkan zakat fitrah sekeluarga 5 kulak pardu karena Allah. Kalau 4 kulak arba'ah. Itu contohnya seperti itu. Maka siapapun yang melakukan seperti itu semoga ada buat untuk zakatnya, semoga diberikan rezekinya dan dilancarkan. Saya tetap doain semoga diberikan kesuksesan dalam ekonominya, secara dohirnya dan secara batinnya. Barengilah bila mana kita ngeluarin zakat. Nah ini ada zakat hakikat dan zakat dan zakat syariat. Dari mulai zakat hakikatnya sudah diikrarkan kepada Allah, secara dohirna jalankan secara jasmania. Itu adalah mungkin ke tokoh yang 8 asnaf tadi. Insya Allah semoga bermanfaat kepada siapapun yang telah melihat video ini. Silahkan subscribe atau share atau nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.